Ya Allah, kok begini banget cari duit halal ya Allah. Aku harus gimana lagi cari uang ya Allah gitu kan. Terus cari duit halal nggak dapat-dapat juga gitu. Ya Allah, apa yang harus aku lakuin? Kenapa aku harus begini? Buatlah aku jadi wanita nekat ya Allah. Wanita dekat. Saya bilang sama Pak Edi, yang gimana kalau kita menikah secara Kristen. Baik, ibu ini mengaku seorang muslimah, ya, seorang muslimah, kemudian dia murtad. Yang jadi menarik di sini adalah di sini ia menyalahkan Allah Subhanahu wa taala karena susah mencari uang halal, ya. Uang halal tak kunjung datang sampai-sampai dia mengatakan, kok begini ya Allah, kok seperti ini ya Allah, nyari uang halal aja susah. Kemudian dia melepas akidahnya lalu pindah agama dan menikah dengan orang non-muslim. Nah, kita akan jawab sama-sama ya, kenapa ibu ini menyalahkan Allah Subhanahu wa taala? Kenapa tidak introspeksi diri ya? Nah, kita akan jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sukmahadi Al-Mandari. Ikhwafillah, saya ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh subscriber, dan untuk sahabat dakwah yang baru bergabung, jangan lupa tekan tombol like, share, dan subscribe agar selalu mendapatkan konten dakwah terbaru dari kami. Ikhwafillah, ini ada seorang muslimah katanya, dia seorang muslimah katanya, lalu murtad yang katanya ketika di Islam dia susah mencari harta yang halal. Di titik kombinasinya orang ini keluar Islam dan menikah dengan non-muslim. Sampai-sampai dia bilang, kenapa ya Allah susah cari uang yang halal ya? Kenapa saya susah? Kenapa mau makan yang baik? Kenapa saya susah ya Allah? Padahal saya mau makan yang baik, kata dia seperti itu. Kemudian ketika di muslim, kata dia, tidak bisa mendapatkan uang yang dia harapkan. Ya, baik, di sini kita atau kami tidak mempermasalahkan mau dia murtad, mau kafir, mau apa, tidak, kami tidak mempermasalahkan. Akan tetapi orang ini bawa-bawa Allah Subhanahu wa taala seakan-akan orang ini menyalahkan Allah. Nauzubillahi min dzalik. Baik, seperti apa? Mari kita simak sama-sama videonya. Ya Allah, apa yang harus aku lakuin? Kenapa aku harus begini? Buatlah aku jadi wanita nekat ya Allah. Biarin aja, sampai penting anakku hidup, yang penting anakku makan, yang penting anakku sekolah. Gue bilang, biar ini otak aku nih mikir, biar maulah kayak orang-orang itu gitu. Bisa nipu, bisa nggak jujur, bisa ngelakuin apa aja. Sampai di rumah saya berpikir begini, ya Allah, kok begini banget cari duit halal ya Allah. Aku cuma cari uang buat makan ya Allah, bukan buat kaya. Aku buat kasih makan anak ya Allah. Mau aku apain anak aku ini ya Allah, gue bilang gitu. Aku harus gimana lagi cari uang ya Allah gitu kan. Terus cari duit halal nggak dapat juga gitu. Baik, ini sangat menarik ya ikhwah, ini sangat menarik. Ibu ini mencoba menjelaskan kehidupannya yang sangat sulit ya, sangat sempit ketika masih menjadi muslimah. Sampai-sampai orang ini mengadu sama Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kok gini amat ya Allah? Ya Allah, kok susah ya Allah? Baik, kita akan jawab. Yang pertama, sebetulnya kalau orang ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka rasa syukur itulah yang akan Allah cukupkan rezekinya, akan mudahkan rezekinya kalau bersyukur, kalau orang ini bersyukur. Tapi kalau kita dengar atau melihat kata-katanya tadi, dirinya malah mau jadi orang yang nekat, ya. Dirinya malah mau menghalalkan berbagai macam cara agar mendapatkan uang, sampai-sampai ya mau berbuat maksiat. Jelas orang ini tidak bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang bersyukur itu sejatinya dirinya menerima segala pemberian Allah Subhanahu wa taala, segala apa yang diberikan oleh Allah, dan orang yang bersyukur itu selalu yakin bahwa rezeki itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah jelas dalam Al-Qur'an, likulli mauludin 'alallahi rizquha. Setiap orang yang dilahirkan itu sudah ada rezekinya masing-masing, tinggal kita jemput gitu dengan cara yang baik, yang halal. Mau nggak kita menjemput gitu. Nah, yang kedua ya, kenapa orang ini atau orang tersebut susah sekali mencari rezeki?
karena ada hal-hal yang dilanggar oleh ibu ini ya. Baik, mari kita akan lihat videonya sama-sama. Ini pernyataan jujur dari ibunya. Baik, mari kita simak sama-sama. Saya memang seorang muslim tapi tidak begitu fanatik. Tidak begitu fanatik? Kalau sholat, kalau menjalanin ibadah, ya kalau lagi suka, lagi mood ibadah, kalau lagi masalah ibadah gitu. Jadi sehingga kondisi itu memang bukan takut dengan orang tua gitu, bukan takut dengan Tuhan gitu. Ini sudah terjawab ya ikhwah. Ini sudah terjawab oleh ibu ini. Ketika ia mood baru mau melaksanakan sholat. Ketika ia mood baru mau sholat. Ketika dia sedih baru mau sholat. Kalau dia senang dia tidak sholat. Kalau tidak sedih dia tidak sholat. Orangnya tidak sholat. Kalau tidak mood dia tidak sholat. Makanya pantas dia selalu susah. Karena kenapa? Untuk apa? Agar dia... Kenapa hidup susah? Allah berikan kesusahan kepada orang ini untuk agar selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ingat, Allah Subhanahu wa taala itu maha baik. Tapi ibu ini malah tidak sadar-sadar ya, malah menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Ibu ini sebelum Anda harus tahu sebelum Anda menyalahkan Tuhan, introspeksi diri dulu. Ingat, Tuhan itu maha adil, maha rahman, maha kasih sayang ya, maha kasih, maha sayang. Maka introspeksi dulu pada diri sendiri ya. Apakah apakah ibadahnya sudah benar? Apakah sudah sholat 5 waktu? Apakah sudah melakukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala? Apakah sudah dikerjakan? Dan kalau kita dengar ya kesaksiannya, nanti moodnya bagus baru sholat. Kalau lagi sedih nggak sholat, kalau lagi moodnya nggak bagus nggak sholat. Lalu bagaimana kalau lagi tidak sedih? Ini sudah jelas tadi dia jawab bahwa dia tidak sholat. Sampai endingnya karena tidak kunjung hidup senang, karena meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala, titik kombinasinya orang ini memilih menikahi seorang non muslim. Baik, mari kita simak sama-sama. Saya bilang sama Pak Edi yang gimana kalau kita menikah secara Kristen? Seorang muslim yang baik, seorang muslimah yang baik, taat kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan menikah dengan orang non-muslim. Allah Subhanahu wa taala sudah jelas-jelas menjelaskan dalam Al-Qur'an bahwa wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menikah dengan seorang yang musyrik, seorang yang non-muslim. Hamba sahaya atau abid itu lebih baik daripada orang-orang musyrik. Itu larangan Allah. Jangan menikah dengan orang yang musyrik, orang yang kafir. Ya, ikhwah fillah, saya tampilkan ini kita ambil pelajarannya bukan karena orang ini murtad. Silakan, itu urusan Anda. Tapi karena orang ini bawa-bawa Allah seakan-akan dia menyalahkan Allah, padahal dia tidak mengintrospeksi diri, sholatnya nggak benar, kemudian dia nekat, kemudian dia malah memilih nikah sama orang non muslim. Ini kan pelanggaran-pelanggaran dan tidak mau bersyukur ya. Baik, saya kira seperti itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wala tamutunna illa wa antum muslimun." Janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Kemudian wa usykuru la in syakartum la azidannakum. Apabila kalian bersyukur atas nikmat, maka Allah akan cukupkan, tambahkan rezeki kita. Baik, seperti itu. Jangan lupa tekan tombol like, share, dan subscribe. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.